الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulubu ala habbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Jubilat dijadikan atau dibentuk, al-qulubu itu hati-hati manusia, ala hubbi man, atas cinta senang kepada orang, ahsana ilaiha, yang berbuat kepada itu hati manusia. Kepada kulub. Wabugdi, dan juga hati ini dijadikan, dibentuk untuk benci kepada orang, asaa ilaiha, yang berbuat buruk, ilaiha, kepada itu hati. Paham ya? Hati ini, hati kita ini, hati manusia ini, bahkan bukan hanya manusia, binatang pun juga sama. Ya. Akan senang, akan cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Paham? Jadi kalau kepingin menarik rasa cinta seseorang, ini ideal. Dari logisnya itu seperti itu. Kalau ente berbuat baik kepada orang, pasti orang tersebut akan berbuat baik kepada ini. Paham ya? Ente tiap hari selalu memberikan uang, setiap hari selalu berbuat baik, jangankan dikasih uang, ente setiap hari disapa aja, orang itu akan apa? Senang. Paham ya? Ini hanya disapa aja akan terasa senang. Apalagi kalau disapa sama dikasih apa? Duit. Ahlan. Ya apa Rozi? Bakir ente kasih duit. Wah, setiap ketemu pasti apa? Seneng. Wah, ketemu iki rek. Itulah apa? Lah duit. Ya manusia seperti itu. Bahkan binatang juga sama. Binatang itu ngerti siapa yang berbuat baik sama dirinya dan siapa yang berbuat jahat kepada dirinya. Ya. Baik. Masya Allah. Begitu juga sebaliknya, wa bughdi man asaa ilaiha. Hati-hati manusia ini pasti akan benci kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Ya. Ini kepingin diperlakukan baik sama manusia, ya ente harus berbuat baik kepada manusia gitu loh. Paham ente? Kalau kepingin dibaiki sama manusia, ya ente harus berbuat baik kepada manusia. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan. Paham? Sebaliknya orang yang berbuat buruk juga sama, akan mendapatkan keburukan. Maka berbuat baiklah agar kalian mendapatkan apa? Cintanya seseorang, kebaikan seseorang. Kenapa sih orang kadang kalau kok berbuat apa? Buruk kepada kalian? Ya mungkin kita belum baik kepada orang lain. Enggak usah nyalain orang lain. Coba kita koreksi diri kita sendiri. Kenapa ini orang kok enggak berbuat baik sama diriku? Kenapa ini orang kok enggak senang sama aku? Inti enggak usah nyalain orang lain. Paham ya? Koreksi diri inti sendiri sudah. Kalau kata orang Jawa apa? Grayono jidokmu dewi. Maksudnya apa? Koreksi diri sendiri. Jangan nyalain orang lain. Paham tuh? Orang lain mau senang sama ente, mau enggak senang sama ente, ya terserah. Yang jelas kita ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah orang lain pasti akan apa? Akan senang, akan cinta kepada kita. Paham?
Jangankan yang berakal, yang enggak berakal aja binatang akan apa? Senang. Ya kan? Paham ya? Jelas. Baik. Ya sekarang terserah kembali kepada kita. Kembali kepada kalian. Ente mau dibaiki sama orang lain, mau dicintai sama orang lain, apa mau dimusuhi gitu aja. Ente kepengen disenangi sama orang lain, kepengen dicintai sama orang lain, kepengen dibaiki sama orang lain, udah ente berbuat baik. Gak usah aneh-aneh. Ente yang bully orang lain bakal dibully ente. Ente yang jelek-jelekin orang lain bakal dijelekin. Nah, sikap kita kalau ada orang lain yang berbuat buruk kepada kita gimana? Kita jangan balas apa? Keburukan. Biar Allah yang balas. Pasti bakal dibalas itu. Paham ya? Pasti bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente diem. Tapi kalau ente enggak diem ya enggak dapat balasan dari Allah nanti. Karena ente sudah balas. Tapi enggak dianjurkan. Enggak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada orang lain berbuat buruk kepada kita, enggak senang sama kita, ya tetap kita harus berbuat baik. Paham? Kebaikan nanti dari siapa? Kebaikan nanti dapat dari Allah. Yang jelas orang yang berbuat baik pasti akan dibalas kebaikan. Sebaliknya orang yang berbuat buruk pasti akan dibalas apa? Keburukan. Paham tuh? Ya itu sudah apa ya? Menjadi hukum apa? Hukum apa namanya? Hukum alam. Hukum logis. Seperti itu sudah. Jelas ya? Aib Allah. Harful ha. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'ah rahul Baihaqi. Masyaallah. Cinta dunia adalah apa? Pangkal daripada segala kejelekan, segala keburukan. Nauzubillah. Tahu cinta dunia. Cinta dunia ini terlalu luas. Cinta dunia ini terlalu luas. HP dunia, uang dunia, apa lagi? Istri dunia, suami dunia, apa lagi? Apa lagi? Pokoknya dunia itu apa? Kullu ma siwallah. Semuanya selain Allah itu dunia sudah. Kullu ma siwallah itu dunia. Atau dikatakan apa? Alam ya. Iya kan? Artinya apa? Semua hal yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, menjauhkan kita kepada Allah itu semuanya dunia. Kok enggak malah baik, kok enggak malah bagus, itu semuanya dunia. Hati-hati. Gara-gara senang sama HP akhirnya lupa sholat jamaah. Gara-gara senang main HP akhirnya lupa murojaah. Gara-gara senang main HP akhirnya lupa apa? Mutalaah. Paham? Itu hubud dunia. Jelas. Iku sing jenenge hubud dunia, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Paham ente? Ya makanya hati-hati ya, hati-hati. Insyaallah. Jangan sampai kita ini dijauhkan dari Allah oleh yang namanya apa? Dunia. Jelas? Paham tuh? Rugi nanti. Rugi. Karena segala kejelekan itu sumbernya daripada apa? Cintanya terhadap dunia. Orang yang jauh dari Allah, semuanya itu gara-gara cinta dunia. Gara-gara cinta dunia. Ente nggak mau rojaah, ente nggak main, ente nggak mutalah, itu semua gara-gara cinta dunia. Coba ente ngapain aja kalau nggak mutalah, kalau nggak mau rojaah, ngapain ente? Itu dunia itu. Paham? Itu adalah
dunia. Paham ya? Eh, Walhasil orang yang kepingin punya harta banyak, pengen punya jabatan, kepingin ini, pengen itu, semuanya itu bisa merusak segala hal. Gara-gara dia senang dengan uang, banyak orang yang korupsi. Banyak apa enggak? Rusak akhirnya. Itu gara-gara cinta dunia, nggak ada lagi sudah. Karena kalau nggak cinta dunia nggak mungkin. Buat apa? Sampai berani menerjang perkara yang haram. Yang haram diterjang. Gimana nggak rusak? Serusak-rusaknya manusia kan yang apa? Menyalahi daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, sebaik-baik manusia adalah apa? Yang sesuai dengan apa? Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusak. Korupsi, waduh, korupsinya bukan jutaan, enggak ratusan juta, miliaran, triliunan, ratusan triliun. Loh, apa yang menyebabkan? Cinta dunia. Rusak. Jabatan, kalau diisi sama orang yang cinta terhadap dunia, rusak. Paham ya? Apalagi semuanya kalau sudah diisi sama orang yang cinta terhadap dunia bakal rusak. Ini tahu pondok pesantren ini. Ini jangan dikira pondok ini akhirat. Bisa di dunia. Kenapa? Banyak orang itu rebutan. Rebutan apa, pondok. Pondok ini jadikan apa? Jadikan kesempatan untuk ladang nyari apa? Dunia. Hati-hati. Paham? Berapa banyak ini? Pernah dengar enggak pondok-pondok pesantren yang dulunya santrinya banyak tutup nggak ada santrinya gara-gara apa? Pengurusnya cinta terhadap dunia, senang ambek santri ini, ya Allah naudzubillah, santri ini akhirnya apa? Diajak ngono iku wis buyar, santri ini buyar, naudzubillah amin. Ya apa? Itu cinta terhadap apa? Dunia. Perempuan itu bagian daripada dunia. Hati-hati. Paham ya? Rusak. Ra'su kulli khati'ah, rusak kabeh, rusak. Jelas. Mas, enggak bakal bisa fokus sudah, enggak bisa ibadah dengan tenang. Ya kan, enggak bisa baca Quran dengan tenang. Enggak bisa qiyamul lail dengan tenang, enggak bisa. Orang yang sudah cinta dunia enggak bakal bisa ibadah dengan kenapa? Dalam hatinya ada dunia. Paham? Bahkan yang kelihatannya akhirat pun dijadikan dunia sama dia. Yang kelihatannya akhirat jadikan apa? Dunia. Ngajar. Bagus apa enggak? Tapi niatnya golek apa? Ya apa? Wow, rutinan sana sini. Tapi kepengin dapat apa? Amplop. Ya apa kan? Rusak apa enggak? Rusak. Enggak nilai pahala, nilainya adalah dunia. Dulu kita ini sudah diwanti-wanti sama guru kita, hati-hati jangan sampai jadi ustadz amplop itu. Ustadz ngisi di sini ya, oh iya siap, ngisi dikasih amplop. Ustadz ngisi sini ya, oh iya siap, ngisi dikasih amplop. Mari ngono, kalau sing ngundang ya apa? Kalau sing amplop, bingung. Itu ngerusak hati, paham? Makanya satu rutinan ya nggak sombong, satu rutinan di mana-mana. Nggak mau Ustaz, nggak usah. Ini kalau mau ngasih nggak usah. Paham ya? Ngerti? Itu ngerusak apa? Ngerusak hati. Kita niatnya untuk apa? Ngajarkan, nyebarkan ilmu, kemudian dikasih, begitu nggak dikasih, artinya apa? Ngerundel itu? Gak terima. Atau dikei tapi kadang ngakei ini luwih apa? Sidik. Oh nginane sak amene iki sak amene. Artinya apa? Lo rusak, hatinya rusak sudah. Hubud dunia. Hati-hati ente jadi seorang tokoh, seorang ustaz, seorang dai, jangan sampai apa harapan seperti itu. Dikasih alhamdulillah, gak dikasih alhamdulillah. Syukur ente. Kenapa? Ente sudah bisa ngajarkan kayak gini nih. Ini luar biasa nilainya. Lebih daripada apa yang dikasih sama manusia. Paham ente?
Ini bisa ngamalkan ilmu, ngajarkan ilmu, nyebarkan ilmu. Itu anugerah, kesempatan yang Allah berikan kepada kalian yang sangat luar biasa. Nilainya jauh lebih besar daripada yang hanya sekedar dikasih sama manusia. Tidak tahu berapa, cuma berapa ratus kadang. Paham ya? Ngerti ya? Jelas. Makanya dari sekarang siapkan jangan sampai ada apa? Cinta terhadap dunia. Mbok moro diundang hataman. Mari hataman dikai apa? Amplop. Sing kene nggak sakmene, kono nggak sakmene. Allah kono nggak sakmene, kene nggak sakmene lho. Akhirnya jadi penilaian apa? Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah, nggak usah apa. Makanya hati ini harus dilatih untuk berusaha apa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ngajarkan kita usaha, bekerja. Agar supaya apa? Tidak mengharapkan pada manusia. Kita mengharapkan daripada ikhtiar kita, usaha kita, dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu, itu jauh lebih mulia daripada hanya ente ngajar, ente rutinan tapi niatnya untuk apa? Fulus. Paham ya? Jelas. Ini dikasih alhamdulillah, enggak dikasih enggak masalah. Paham tuh. Jangan sampai dijadikan yang padahal akhirat tapi bernilai apa? Duniawi. Itu banyak. Naudzubillah min dzalik. Paham tuh ya? Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang namanya cinta dan cinta dunia. Paham? Agar supaya kita ini bisa ibadah dengan fokus, ibadah dengan nikmat, baca Quran nikmat, sholat nikmat, qiyamul lail nikmat, semua ibadah terasa nikmat karena enggak ada cinta dunia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.